Doa selesai. Terima kasih. Hari ini Ibu mau presentasi. Hari ini siapa yang tidak hadir? Enggak ada. Semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Jadi tidak ada yang ketinggalan untuk pembelajaran hari ini. Iklan dan slogan. Iklan dan slogan itu merupakan apa, anak-anak? Sarana komunikasi. Nah, ada tidak sarana komunikasi yang lain selain iklan dan slogan? Ada. Apa itu? Poster. Kalau anak-anak sudah tahu poster, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Di mana kebahasaan teks iklan dan slogan ini anak-anak kemarin kita sudah belajar ya. Nah, ini intinya kita belajar pada poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian indikatornya 3.41 menelaah teks poster. Kemudian 3.4.2 menguraikan teks poster pendidikan dan teks poster niaga. 3.4.3 membandingkan teks poster pendidikan dan poster niaga. Jadi ini tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menelaah teks poster dengan tepat. Nanti anak-anak bisa menguraikan ya tentang teks poster. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menguraikan teks poster pendidikan dan poster niaga dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan teks poster pendidikan dan poster niaga dengan tepat. Dan tak lupa yang paling penting anak-anak setelah anak-anak belajar, tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menerapkan teks poster di lingkungan masyarakat dengan memasang beberapa contoh poster pendidikan dan poster niaga di lingkungan sekolah. Ya, media apa saja yang akan digunakan? Ya, pakai kelas 8 semester 1 tentang sarana komunikasi, gawai atau HP, laptop, LCD, kertas origami, peralatan menulis, styrofoam dan double tip, dan spidol berwarna. bisa. Apa sih poster itu? Oh ya, kelompok 4 silakan. Poster adalah media komunikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai. Bisa. Mungkin ada kelompok lain yang mau menambahkan tentang penggunaan poster? Kelompok 2. Poster adalah perangkat yang terdiri dari kata-kata dan gambar yang memberitahukan suatu ide dan hal penting terhadap masyarakat. Bisa. Kemudian ada pendapat yang lain dari kelompok 2. Ya, ada kelompok 2. 3 ada? Kelompok 3 untuk penambahan? Ya, silakan kelompok 3 mau menambah. Dapat disimpulkan, poster adalah Media promosi yang berfungsi untuk menginformasikan suatu hal yang bersifat komersial kepada masyarakat luas. Dilengkapi dengan bentuk yang menggunakan bahasa komunikatif, berfungsi memperdayakan penawaran. jadi fungsi untuk memberikan informasi sesuatu hal yang bersifat komersial kepada masyarakat luas yang dilengkapi dengan gambar dan cara pemasangannya pun pada di tempat umum atau tempat strategis. Ibu mau tanya, tempat umum itu seperti apa sih? Ya, kelompok 3. Seperti terminal, stasiun, pasar, rumah sakit, dan lain sebagainya. Mungkin ada tambahan yang lain, kelompok lain? Ya, kelompok 1 Di sekolah, Bu. di sekolah. Ada yang lain? Bu, kelompok 2 ya? Di pinggir jalan, Di pinggir
Sering ya kita. Kelompok 4. Sebutkan hal apa saja yang dapat kita pelajari pada teks poster. Kelompok 4. Mungkin ada yang mau membantu. Ya, kelompok 1. Unsur-unsur poster dan struktur poster. Unsur-unsur poster dan strukturnya. Jadi setelah kita belajar tentang teks poster. 3. Unsur-unsur dalam poster itu terbagi jadi 2, yaitu unsur utama dan unsur pendukung. Unsur poster terbagi menjadi 2, unsur utama dan unsur pendukung. Setelah kita memiliki 2 unsur, mana yang termasuk unsur utama? Silakan. Mungkin ada yang mau menjawab? Ya, kelompok 1. Menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan menarik. Menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan menarik. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menambahi kelompok 4? Kami menambahkan menggunakan kalimat persuasif atau ajakan. Menggunakan kalimat persuasif atau ajakan. Ada tambahan? Saya mau menambahkan Ya, kelompok 2. pernyataan berupa frasa, klausa atau kalimat yang efektif, sugesti, dan komunikatif. Berarti sudah ada 3 jawaban yang saling melengkapi ya pada unsur utama. Nah, kemudian yang kedua adalah unsur pendukung. Ada yang mau menjawab unsur pendukung? Bisa kelompok 3, silakan. Gambar yang menarik perhatian dengan warna yang mencolok. Diulangi. Gambar yang menarik perhatian dengan warna yang mencolok. Gambar yang menarik perhatian dengan warna yang mencolok. Ada yang lain mungkin unsur pendukungnya? Kelompok 1. Tulisan dibuat dengan berukuran besar dan mudah dilihat. Tulisan berukuran besar. Kenapa berukuran besar? Supaya mudah untuk dilihat. Bagaimana jika seseorang yang melihat itu tidak semuanya bisa membaca ya? Bagaimana caranya mereka bisa memahami kalau itu poster, padahal mereka belum bisa membaca? Ya, melalui gambar. Karena tadi sudah setelah kita belajar unsur, kita belajar apa lagi? Struktur. Mungkin ada yang bisa menjelaskan tentang struktur dari poster. Silakan. Kelompok 1, strukturnya apa aja? Struktur dari poster adalah berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu, biasanya berupa pernyataan yang meyakinkan pembaca untuk melakukan sesuatu hal yang baik yang terdiri dari gambar dan sedikit kalimat. Ada untuk menelaah teks poster ini kita memiliki 2 unsur yang kuat. Unsur apa saja itu anak-anak? Unsur apa saja yang memperkuat untuk media pembelajaran dalam poster? Satu gawai, 2 buku bahasa. Sesuai ya, sudah sesuai yang ada pada gambar yang sudah saya tampilkan tadi. Ini ada gawai pada gambar yang pertama itu gawai. Ini media pendukung poster. Gawai, kemudian yang kedua adalah buku paket. Terus gimana kita tempat memasang poster itu? Menggunakan yang depan umum. Nah, itu mau nanya, poster apa sih yang cocok untuk sekolah kita itu? Dari kelompok mana dulu? Dari kelompok 1, semuanya mau menjawab. Silakan kelompok 1. Poster pendidikan dan poster niaga. Alasannya kenapa untuk kelompok 3? Poster pendidikan dan poster niaga itu cocok untuk lingkungan sekolah kita. Karena Silakan, ada alasannya? Untuk poster pendidikan dan poster niaga kenapa
cocok untuk sekolah kita. Karena berhubungan dengan pendidikan. Ya, satu poster niaga karena mereka berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, poster yang kedua tadi poster apa? Poster niaga. Kenapa cocok untuk sekolah kita? Ada yang bisa mau menjawab? Ya? Untuk mempromosikan suatu barang yang ada di lingkungan sekolah. Contohnya di mana itu? Di koperasi, di kantin, dan lain-lain. Di koperasi, di kantin itu menawarkan suatu barang atau produk. Jadi bisa dipasang sebagai poster niaga. Kita sudah punya ya di mana kita dapat memasang poster. Di mana tadi di tempat umum. Sedangkan yang tepat atau yang cocok untuk sekolah kita memasang poster itu berupa poster pendidikan dan poster niaga. Biasanya di tempat umum, seperti dinas, stasiun, pasar, rumah sakit dan sebagainya. Ditempelkan pada dinding atau tembok, dipasang juga di pinggir-pinggir jalan. Ibu mau tanya, selain pada dinding atau tembok, bisa tidak poster yang ada itu ditempel di mana saja? Di mana coba? Ya, Mama Pak? Bisa di listrik. Di tiang listrik yang sering kita lihat ya anak ya. Ya. Kalau untuk kelompok satu di pohon. Sepanjang jalan lingkungan kita itu selalu dikelilingi pohon dan tiang listrik. Akhirnya bisa atau dapat dipasang pada pohon ataupun tiang listrik. Coba sebutkan poster apa saja yang bisa dipasang di tiang listrik ataupun di pohon yang sering anak-anak jumpa di pinggir jalan. Nggak mungkin kan di tiang listrik itu kalau masanya di depan rumah. Contoh poster apa aja? Ada yang bisa? Yang biasanya di pinggir jalan, misalnya di tiang listrik, kemudian di pohon. Ya? Poster niaga. Poster niaga bisa. Tapi yang contohnya poster apa saja itu yang bisa dipasang? Ya? Elektronik ya terutama. Sekarang kita tanya, tujuannya untuk memasang poster itu apa? Ya, kelompok 3. Apa tujuannya untuk memasang poster? Poster dibuat dengan tujuan untuk mengajak, mendidik atau menghimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu. Mengajak atau menghimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu. Mungkin ada pendapat dari kelompok lain mau menambahi? Ya, kelompok 4. Bertujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Memberikan sebuah informasi pada khalayak ramai. Ada yang mau menambahkan kembali? Ya, kelompok 1. Tujuannya menginformasikan suatu barang atau jasa yang akan dipasarkan suatu perusahaan. Memasarkan suatu barang atau produk. Bisa ya? Ya, nanti yang akan kita dalami poster pendidikan dan poster. Kita lihat. Ini contoh poster apa, Nana? Poster niaga. Gambar 2. Poster pendidikan. Sudah bisa menganalisa ya? Sudah bisa membedakan di mana dikatakan sebagai poster niaga dan poster pendidikan. Akan dilanjutkan dikerjakan. Tapi sebelum itu biar anak-anak semangat ya, bisa menyuarakan jarian dipimpin oleh siapa? Dengan siapa ini anak-anak? Ari. Silakan Ri. Pimpin teman-temannya biar teman-teman ini semangat. Pimpin untuk menyuarakan jarian kelas kamu. Marilah kawan-kawan untuk menuju semangat
Kalau ada kesulitan, silakan tanya teman dalam satu kelompok bagaimana untuk menyelesaikan bagian yang ingin kamu saksikan nanti. Kan ini suatu bentuk konkret. Ada yang sudah selesai? Belum. Silakan dilanjutkan yang belum. Anak-anak, karena ada yang beberapa kelompok ini belum selesai, boleh ya membuka gawainya, supaya anak-anak punya kreasi. Selain dari kreasi anak-anak sendiri, kreasi dari orang lain, silakan membuka gawainya. Bagaimana cara untuk mengkreasikan bagan ketika kamu menyajikan teks poster ini? Silakan buka gawainya. Ada beberapa contoh di situ, baik poster pendidikan ada, poster niaga juga ada, bentuk-bentuk dari bagan. Yang saya lihat ini masih banyak kesulitan cara anak-anak untuk menuangkan hasil telaah poster. Silakan dibuka. Silakan kalau ada kesulitan menggunakan gawainya. Silakan dibuka gawainya. Kalau misalnya ada sesuatu yang belum pas atau kurang dari telaah posternya,
Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyajikan bagan poster pendidikan. Bagan poster pendidikan ada unsur dan strukturnya. Unsur terbagi menjadi 2, yaitu unsur pendukung dan unsur utama. Unsur utama yaitu 1. Menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan menarik. 2. Menggunakan kalimat persuasif atau ajakan. 3. Pernyataan berupa frasa, klausa atau kalimat yang efektif, sugestif, dan komunikatif. Terdapat kata atau kalimat untuk menjelaskan informasi yang disampaikan. Sedangkan unsur pendukung yaitu 1. Gambar yang menarik perhatian dengan warna yang mencolok, serta tulisan dibuat dengan ukuran besar dan mudah dilihat. Kemudian ada struktur. Struktur adalah berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Biasanya berupa pernyataan yang meyakinkan pembaca untuk melakukan sesuatu hal yang terdiri dari gambar dan sedikit kalimat. Contoh dari gambar poster pendidikan yaitu ada di samping sebelah saya. Yang pertama, mau jadi apa saja yang penting sekolah dulu. Yang kedua, ayo membaca karena membaca adalah sumber ilmu. Bagaimana? Namanya apakah setuju kalau contoh poster yang di sini dari penyajian dari kelompok 2 mau jadi apa saja yang penting sekolah dulu? Setuju? Setuju. Bagaimana dengan contoh poster yang kedua? Ayo membaca karena membaca adalah sumber dari ilmu. Setuju tidak? Setuju. Kalau setuju, bagaimana pendapat anak-anak temannya kelompok yang lain tentang penyajian teks poster dari kelompok 2? Bagaimana pendapat anak-anak dari kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4? Bagaimana penyajian dari kelompok 2? Baik. Ya, mungkin ada yang lain berpendapat dari penyajian kelompok 2? Ada berapa yang lain? Itu pemahaman dari kelompok 1 dan kelompok 4 berpengalaman bahwa penyajian dari kelompok 2 sudah tepat. Bagaimana untuk kelompok 3? Apakah sudah tepat penyajian teks posternya? Sudah. Kalau sudah, kita bisa untuk berpindah ya untuk kelompok 3 menyajikan teks apa? Tentang poster niaga. Teks poster niaga. Silakan. Untuk memberikan semangat teman-temanmu ya, anak-anak ya, yang sudah tampil di depan biar semangat kembali. Silakan anak-anak ada yang punya kreasi
marilah kita memberikan semangat untuk kelompok 2 dan 3 dengan hitungan 1, 2, 3. Di sini ada sebuah bagan yang menunjukkan tentang tes poster yang perlu kita ketahui pada lingkungan sekolah kita. Ada poster pendidikan dan poster niaga. Kemudian kedua poster ini memiliki unsur dan struktur berupa contohnya. Keduanya sama-sama memiliki unsur, keduanya sama-sama memiliki struktur, dan dia juga akan memiliki contohnya yang sudah konkret ya. Ada 2 contoh yang mendukung pada poster pendidikan dan poster niaga. Mungkin ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Tidak Kalau tidak ada, ini nanti akan dipelajari di rumah, dikerjakan di rumah ya. Ya, Nanti sebagai lembaga kerja siswa, anak-anak sudah menyelesaikan tes poster, baik poster pendidikan dan poster niaga. Yang pertama, jelaskan perbedaan poster pendidikan dan poster niaga. Tadi sudah kita bahas. Yang kedua, sebutkan kesulitan dalam menelaah tes poster, kalimat poster. Dan yang ketiga, apa tujuan memasang iklan di tempat yang strategis? Bagaimana? Ini sebagai tugas di rumah ya. Untuk pembelajaran hari ini, apakah semuanya sudah bisa? Bisa. Sudah paham dengan? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Hari ini Ibu Adri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.